terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Kita boleh berikan tepuk tangan kembali sama-sama. Yang terutama dalam hidup setiap kami, yang terutama di dalam. Kita buka hati kita boleh bangkit berdiri sama-sama, sambut firman Tuhan. Meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup kami Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus, saya cinta Yesus. Haleluya, 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 saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kesungguhan hati kami Tuhan, saya cinta Yesus, sebab Tuhan terlebih dahulu cinta kepada setiap kami. Haleluya, 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 saya cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya, saya haleluya bagimu. Haleluya, saya cinta Yesus. Kita boleh berikan tepuk tangan, kita buka hati, kita sambut firman Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, saya cinta Yesus, cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Engkau ada di tengah kami, Engkau bertakhta atas pujian penyembahan kami. Kami siap duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat siang, Tiberius Balai Sarbini, sukacita bersama dengan setiap saudara dalam hadirat
Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 12 dan kita mau baca ayatnya yang ke-24, boleh ditampilkan di depan ayatnya, yaitu Yohanes pasal 12, kita mau lihat ayatnya yang ke-24. Yesus yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita berbuah. Saudara dan saya harus terus bertumbuh, kita harus terus berbuah. Katakan bersama saya, aku harus bertumbuh. Katakan sebelah saudara, katakan kamu harus bertumbuh. Dan pertumbuhan mengharuskan kematian. Di mana biji gandum itu mati, ia akan berlipat kali ganda. Engkau dapat menghitung ada berapa banyak biji dalam satu apel. Tapi engkau tidak dapat menghitung ada berapa banyak apel dalam satu biji. Sekali lagi saya ulangi, saudara nggak bingung? Amin. Kau dapat menghitung ada berapa banyak biji dalam satu apel. Tapi ada berapa banyak apel dalam satu biji, kita nggak tahu. Karena kalau biji apel atau biji gandum atau biji tumbuhan buah apapun ya, dia jatuh, dia mati, dan dia akan berbuah, ya satu biji apel akan menghasilkan banyak buah apel, yang di dalam buah apel tersebut ada terkandung banyak biji apel lagi untuk taburan di masa depan. Jadi pertumbuhan itu Tuhan tuntut. Bahkan kadang keras dalam Alkitab, saudaraku. Karena Yohanes Pembaptis katakan bahwa kalau pohon itu tidak berbuah, ia lebih baik ditebang dan dilempar ke dalam api. Ya. Dan Yesus mengutuk pohon ara. Kenapa? Karena pohon ara itu tidak berbuah. Saya berdoa saudara dan saya terus bertumbuh dalam Tuhan. Iman kita harus bertumbuh, kasih kita harus bertumbuh. Saya doa berkat saudara juga bertumbuh di dalam Tuhan. Karena tidak ada kehidupan kalau tidak ada pertumbuhan. Karena pertumbuhan berbicara mengenai masa depan yang cerah, berbicara mengenai kehidupan, berbicara mengenai kemajuan. Nah saudaraku, saya hari ini mau berbicara mengenai hukum kelimpahan dalam pertumbuhan tersebut. Karena pertumbuhan itu mengandung hukum kelimpahan. Satu biji mati, dia akan menghasilkan banyak buah, dan banyak buah tersebut mengandung banyak biji lagi untuk taburan di masa depan. Tapi kalau dia tidak mati, dia tetap satu biji saja. Ya, itu kenapa Yesus mati dan ia bangkit dan ia menghasilkan banyak buah. Dan buahnya adalah setiap saudara dan saya yang adalah anak-anak Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, apakah hukum kelimpahan itu adil adalah pertanyaan yang saya mau jawab dalam khotbah saya hari ini. Kita lihat firman Tuhan Matius 25 ayat 26 sampai 29. Matius pasal 25, kita lihat mulai dari ayat 26. Maka jawab tuannya itu. Jadi ada tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Yang satu diberikan 5 talenta. Ya 5 talenta, yang satu diberikan 2 talenta. Dan yang satu diberikan berapa? Yang terakhir, yang malas? Cuma 1 talenta. Ya, yang 5 menghasilkan berapa? 5 lagi. Berapa kali lipat tuh? 2 kali lipat. Yang 2 menghasilkan berapa? 2. Ini yang bisa jawab, mereka rajin sekolah minggu waktu kecil. Yang gak bisa jawab, suka bolos sekolah minggu. Ya, yang 2 menghasilkan 2. Yang 1 males. Dan dia tidak produktif. Ya, berapa kali lipat? 0. Ya, dan kita lihat ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Kepada hamba yang tidak ada pertumbuhan, yang pertumbuhannya 0, yang tidak produktif dan malas untuk bertumbuh, itu disebut sebagai jahat dan malas. Ya, jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur,
dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Lanjut 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu atau talenta, ya. Sebenarnya talenta adalah mata uang, ya. Seperti rupiah gitu, ya. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang apa? Yang menjalankan uang, ya. Uangnya harus muter, ya. Ekonomi harus muter, harus jalan, jangan mandek. Karena kalau mandek, stagnan, dia tidak berguna. Supaya kembali aku menerimanya serta dengan, ya, bahwa tuannya mengharapkan bunga, hasil, profit, buah, apapun itu namanya. Ya, tapi harus ada hasil, harus ada pertumbuhan. Lanjut ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, yang dia berbuah 2 kali lipat, yang tadinya 5 jadi 10, ya. Jadi sekarang dia punya berapa? Sama 11. Ya, 11, yang 2 jadi 4, yang 1 jadi 0. Ya, jadi 11, 4 dan 0. Ya, itu sangat jomplang banget. Ya, itu satu sebaran yang tidak rata, sebaran yang sangat jomplang. Kita lihat ayat yang ke-29. Ayat 29, inilah hukum kelimpahan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saya selalu kagum terhadap hikmat dan kedalaman dalam kalimat yang sederhana ini. Ya, bahwa kita lihat ini adalah hukum kelimpahan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan prinsip ini berulang kali. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia tambah banyak. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi orang yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya diambil dari padanya. Jadi ini suatu sebaran yang tidak rata. Ini suatu sebaran yang jomplang. Yang punya lebih akan punya lebih lagi. Dan yang kurang akan kurang. Dan beberapa dari kita mungkin berpikir, saudaraku, bahwa ini tidak adil. Ini tidak adil karena ya katakanlah yang punya tambah banyak, ya, dan yang tidak punya tambah sedikit jadinya. Ini suatu sebaran yang tidak adil. Dan kita mau jawab pertanyaan tersebut, saudaraku. Saya mau katakan hari ini bahwa hikmat Tuhan itu lebih dari hikmat manusia. Tuhan melihat lebih dari apa yang manusia lihat. Apa yang kita pikir adil, saudaraku, belum tentu adil. Karena perkataan hukum kelimpahan ini adalah sangat saya katakan sebut anti komunis banget. Sangat anti komunis dan sangat anti sosialisme. Karena komunis adalah satu ide yang berdasarkan konsep bahwa semua harus sama rasa dan sama rata. Bahwa yang adil adalah saya dapat X, saudara juga dapat X. Dan tidak lebih tidak kurang. Tapi juga kalau saya menghasilkan Y katakanlah, ya, saudara juga harus menghasilkan Y. Dan ini ada sama rasa dan sama rata yang dipaksakan. Gak boleh ada yang lebih kaya, gak boleh ada yang lebih miskin, gak boleh ada yang lebih berhasil. Dan mereka berpikir itu yang namanya adil. Tapi sejarah sudah membuktikan, saudaraku, sama rasa dan sama rata gak akan menghasilkan pertumbuhan. Tapi justru akan menghasilkan kemiskinan dan bahkan kemelaratan dan kelaparan. Dan sejarah sudah membuktikan. Ya, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, perang dingin sudah usai, karena perang dingin adalah ya perang antara negara, demokrasi dan blok timur yang adalah komunisme. Dan seharusnya sekarang dunia sudah sadar ya bahwa komunisme adalah sama rasa dan sama rata, itu tidak akan ada pertumbuhan. Ngapain kita ngomong keadilan kalau semuanya melarat, miskin dan kelaparan? Karena yang penting ada pertumbuhan dulu, saudara. Kalau ada pertumbuhan, walaupun itu tidak rata, suka tidak suka, saudara. Suka tidak suka itu tidak apa? Tidak rata. Tapi yang penting ada pertumbuhan. Kalau ada pertumbuhan,
baru kita pusing habis itu tentang pemerataan. Dan baru kita bisa tolong orang yang lebih membutuhkan. Dan saudaraku yang terkasih, kalau kita benar-benar mengasihi orang miskin, dan saya percaya kita harus mengasihi orang miskin, yang setuju katakan amin. Kalau kita benar-benar mengasihi orang miskin, kita jangan menentang hukum distribusi jomplang ini, atau distribusi yang tidak rata ini, atau sebaran yang tidak rata ini. Dan jangan katakan ini tidak adil, justru ini sangat adil. Karena kalau ada pertumbuhan, ya katakanlah pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi numbuh walaupun tidak rata, karena beberapa orang akan dapat lebih, beberapa orang akan dapat kurang. Tapi kalau ada pertumbuhan, baru kita bisa tolong orang yang membutuhkan. Tapi kalau tidak ada pertumbuhan sama sekali, nggak usah ngomong tentang keadilan. Untuk apa kita ngomong keadilan kalau kita semua miskin dan kelaparan? Apa yang mau dibagi dan apa yang mau diratakan? Ya, dan negara Cina adalah buktinya, saudara. Ya, karena akhir tahun 70-an dia cerdas, tinggalkan komunisme dan sosialisme dalam ekonominya. Walaupun secara politik katakanlah mereka masih komunis, tapi secara ekonomi mereka tidak lagi komunis. Karena mereka tahu bahwa sama rasa dan sama rasa itu adalah menghasilkan kepada kesengsaraan, kemelaratan dan kemiskinan. Dan kita harus sadar bahwa hukum ini nggak bisa dilawan. Jangan lawan hukum ini. Saya berdoa, saudara, hukum ini ada di pihak saudara dan saya. Tidak melawan kita. Ya, jadi jangan kita lawan hukum ini nggak adil. Harus dirubah. Karena maaf, kalau kita anti pertumbuhan, Tuhan katakan, orang yang anti pertumbuhan, orang yang tidak mau bertumbuh adalah malas dan jahat. Jahat dan malas. Karena pertumbuhan nggak gampang, saudara. Buat pertumbuhan, you harus mati, you harus terus berinovasi, you harus sadar bahwa engkau tidak sempurna, dan kau harus perbaiki dirimu, engkau harus mati terus tiap hari, kau harus terus berbenah tiap hari. Saya percaya di akhir zaman ini, seperti slogan Tiberias katakan, minyak anggur tidak dirusakkan. Dan minyak anggur berbicara mengenai pertumbuhan. Karena minyak dan anggur adalah dua unsur yang dalam pelayanan Tuhan Yesus dilipat gandakan. Dalam resesi ini saya berdoa saudara dan saya tidak dirusakkan. Engkau akan terus berinovasi, engkau akan terus bertumbuh, engkau akan terus bersinar, engkau akan terus menjadi berkat. Karena untuk bertumbuh itu tidak gampang. Untuk bertumbuh, untuk tetap naik dan bukan turun itu tetap gampang. Saya berdoa saudara tetap naik dan bukan turun. Tapi nggak gampang. Karena naik gampang, tapi tetap naik nggak gampang. Betul nggak saudara? Betul? Naik sekali gampang. Ya, tapi engkau tetap naik, tetap naik, tetap naik. You harus mati. Menjadi versi dirimu yang dimuliakan dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Kau harus mati, kau harus berbenah diri, kau harus sadar, kau tidak sempurna. Kadang kita harus sadar bahwa kita salah. Dan orang yang tidak mau bertumbuh, perhatikan. Orang yang mau mempertahankan status quo dan tidak mau berubah akan menjadi orang yang jahat. Kalau engkau pertahankan status quo, engkau tolak pertumbuhan, predikat yang diberikan Alkitab sangat keras. Hamba yang jahat dan malas. Ya. Dan saudaraku yang terkasih, kalau kita benar-benar sayang orang miskin, karena hukum kelimpahan ini berlaku dalam dunia bisnis. Mau suka tidak suka. Ya, betul atau tidak saudara? Dalam dunia bisnis berlaku banget. Perusahaan yang paling besar di dunia itu jauh lebih besar dari perusahaan yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu jomplang banget distribusinya super jomplang di setiap industri. Jadi hukum kelimpahan ini, distribusi yang tidak rata ini saudara, nggak bisa dilawan. Jangan kita tolak ini, jangan kita tentang ini, jangan kita pikir ini tidak adil, tapi justru hikmat Tuhan lebih dari kita saudara. Karena kalau kita benar-benar mengasihi orang miskin, maka kita harus pro pertumbuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara harus pro pertumbuhan, pro kemajuan, pro kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Jangan dilawan, ya. Jangan dilawan. Kalau kita sayang sama orang miskin dan benar-benar membantu orang miskin, justru ini adalah peluang kita, saudara. Ya. Dan dalam dunia bisnis ini berlaku dan ini hukum alam.
yang nggak bisa dilawan. Ya misalnya dalam alam semesta, benda-benda langit, bintang-bintang di langit, itu distribusinya dan sebarannya itu berlaku seperti yang Yesus katakan. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Ya, yang tidak mempunyai apa yang ada padanya akan diambil dari padanya. Ya, benda-benda di langit, bisa bintang-bintang di langit, bintang yang besar sekali besar itu besar banget dan jomplang, besar banget. Ada bintang di alam semesta ini yang besarnya itu miliaran kali lipat dari matahari. Dan matahari adalah bintang yang paling dekat dengan planet kita. Matahari adalah salah satu bintang. Dan yang kecil, kecil banget. Yang gede, gede banget. Ya. Juga kota-kota di Indonesia misalnya dan di seluruh dunia. Ini berlaku ya, kota yang sekali gede, besar banget. Ya, dibanding dengan kota kelas 2, kelas 3, apalagi dibanding dengan desa-desa. Ya, jomplangnya akan jauh banget dan populasinya juga akan jauh banget. Dan hukum ini jangan dilawan. Ya, karena kalau saudara lawan nggak ada kreativitas, nggak akan ada inovasi, nggak akan ada produktivitas. Kalau kita mau terima pertumbuhan, kita harus terima hukum ini berlaku. Dan kalau engkau benar-benar sayang kepada orang miskin dan kau mau menolong orang, terima hukum ini. Ya, jangan mau terima sama rasa sama rata, karena komunisme akan bersembunyi di balik topeng mencintai orang miskin. Padahal mereka tidak mencintai orang miskin. Ya, sama rasa sama rata, semua orang harus sama, nggak ada yang boleh kaya, lebih miskin, dan mereka bersembunyi di balik topeng tersebut. Padahal mereka tidak peduli dengan orang miskin. Mereka tidak mengasihi orang miskin, tapi mereka membenci orang kaya. Dan itu kedua hal yang berbeda. Dan ketika rezim mereka berkuasa, mereka akan bantai orang kaya. Mereka tidak peduli dengan orang miskin. Dan kalau saudara dan saya benar-benar mau jadi berkat, jadi garam, jadi terang, kita harus terima prinsip ini. Kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sepertinya nggak adil. Dan barang siapa yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sepertinya tidak adil. Tapi biarlah hukum ini, saudara, berlaku bagi kita, ada di pihak kita. Karena kalau ada pertumbuhan, kita bisa nolong orang yang membutuhkan. Yang sudah katakan amin. Tapi harus ada pertumbuhan dulu. Karena kalau tidak ada pertumbuhan, bagaimana kita bisa menolong orang yang membutuhkan. Dalam dunia bisnis ini berlaku, perusahaan yang sekali gede akan gede banget. Ya, misalnya katakanlah dalam pasar handphone saudara misalnya. Itu hanya ada 2 tempat yang dominan, ya hanya ada Apple dan Samsung. Dan mereka dominan dan yang lain-lain lewat. Yang lain-lain lewat. Sekali gede tambah gede. Ya hanya ada 2 tempat untuk operating system dalam handphone. Ya yaitu iOS dan Android misalnya. Hanya ada 2 tempat yang tersisa. Dan mereka yang berinovasi akan ambil dan mengeruk pangsa pasar besar-besaran. Dan mereka yang nggak bisa berinovasi akan lewat, akan mati, ya, ditelan oleh kompetisi yang kejam dan berdarah-darah. Dan memang hukum kelimpahan ini sepertinya kejam, ya, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Barang siapa yang tidak mempunyai tegas, apa yang ada padanya diambil dari padanya. Tetapi saudaraku, kalau kita benar-benar mau tolong orang yang membutuhkan, kita harus ada pertumbuhan. Seperti yang saya katakan, ya dunia bisnis berlaku hukum ini. Dan saya mau katakan ini penting untuk saudara ketahui. Ya, satu hal yang paling mengentaskan kemiskinan di sepanjang sejarah. Satu hal yang paling memberantas kemiskinan sepanjang sejarah adalah namanya dunia bisnis. Suka atau tidak. Karena pemerintah tidak bisa, negara tidak bisa, yayasan amal juga tidak bisa. Yayasan amal tidak bisa memberantas kemiskinan. Tapi dunia bisnis atau apa yang disebut sebagai pasar bebas atau apapun istilahnya, ya, secacat-cacatnya dia tidak sempurna, tapi sampai sekarang dia masih sebagai penemuan terbaik umat manusia untuk mesin yang dapat mengalokasi sumber daya manusia dengan sangat efektif dan paling efisien dengan segala cacat dan ketidaksempurnaannya, saudara. Dan di mana hukum kelimpahan ini diberi kebebasan untuk berlaku,
maka akan ada pertumbuhan dan akan ada kemakmuran. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saudara, yang memberantas kemiskinan nomor satu, pemberantas kemiskinan nomor satu adalah dunia bisnis. Di mana orang boleh diberi kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, semua kebutuhan saudara, hampir semua kebutuhan kita, saya yakin sebagian besar disediakan oleh swasta. Betul atau tidak? Nanti saudara makan di restoran, restorannya itu restoran kemungkinan besar bukan BUMN. Betul? Kemungkinan besar itu adalah swasta. Betul? Jadi pemberantas kemiskinan nomor satu, dunia bisnis. Jadi kalau engkau benar-benar sayang sama orang miskin dan benar-benar mau menolong orang miskin, jangan anti pertumbuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan anti kemajuan. Kalau saudara seorang profesional, engkau seorang pengusaha, saya angkat topi buat saudara. Karena engkau adalah seorang pahlawan. Karena engkau memberantas kemiskinan secara tidak langsung. Dan kalau engkau berusaha lebih lagi, lebih baik lagi, lebih efisien lagi, lebih efektif lagi, dan kau berinovasi lebih lagi, dan kau berikan nilai tambah, kau kasih pertumbuhan secara tidak langsung kepada negara ini, saudara, saya angkat topi, engkau adalah seorang pahlawan. Dan jangan minder jadi seorang pengusaha. Yang setuju katakan amin. Jangan minder jadi seorang profesional. Jangan minder terhadap pejabat pemerintah. Ya, jangan minder terhadap orang yang bekerja di yayasan amal dan lain sebagainya. Karena kewirausahaan, dunia bisnis, berlaku hukum ini. Dan itu yang paling mengentaskan kemiskinan lebih dari apapun di sepanjang sejarah ini. Dan itu kenapa, saudaraku? Ya, jangan tertipu dengan segala ide dan segala faham yang seakan-akan adil dan seakan-akan mencintai orang miskin, padahal mereka adalah serigala berbulu domba. Ya, ketika Maria Magdalena mau mengurapi Tuhan Yesus, Yudas Iskariot mengatakan, untuk apa pemborosan ini? Kenapa tidak dijual dan dikasih kepada orang miskin? Itu adalah suara yang pura-pura mengasihi, pura-pura sayang kepada orang miskin. Tapi kalau saudara mau jadi berkat benar-benar, mau jadi garam, mau jadi berkat untuk orang yang membutuhkan, Tuhan menuntut pertumbuhan. Yang setuju katakan amin. Engkau harus bertumbuh, ya. Dan saudaraku yang terkasih, itu kenapa saya katakan, ya, jangan pernah iri sama orang lain. Karena saudara bisa jadi yang the best dalam segala yang kau kerjakan. Jangan iri, ya. Karena kalau kita iri dengan orang lain, saudara, ya kadang-kadang ya kita iri sama tetangga beli ini, beli itu, udah kita iri, kita fitnah lagi, jangan-jangan pelihara tuyul ini tetangga, ya. Ya lalu julid kita. Tetapi saudaraku, biarin tetangga kita kalau diberkati, biarin. Kalau dia belanja, biarin. Karena kalau dia belanja, saudaraku, maka uang dijalankan, amin. Dan sekarang presiden lagi pusing, saudara. Presiden Jokowi lagi pusing karena dia baru-baru ini ngomong tabungan lagi tinggi sekali. Sekarang tabungan di bank itu mencapai puncaknya karena orang nggak mau belanja. Dan ya seperti yang tadi Matius 25 katakan, ya, bahwa Tuhan itu berkata kepada hambanya, biarlah uang itu jalan, ya, ada bunganya, ada hasilnya. Jadi kalau tetangga kita belanja, pasti ada yang diberkati, betul? Dan dia belanja, ada orang lain yang diberkati, dan itu juga secara tidak langsung memberkati kita. Kalau itu memberkati Indonesia, kita harus bersyukur. Ya, paling enggak dia spendingnya nambah, ya, pasti ada orang lain yang diberkati, ada usaha lain yang diberkati. Karena itu saudaraku, saya mau katakan bahwa kelimpahan bukan jumlah uang yang ada di dompetmu dan jumlah saldo di rekeningmu. Saya percaya kelimpahan adalah mentalitas. Kelimpahan adalah cara berpikir. Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Barang siapa yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ada seorang ahli manajemen, Michael Simmons, dia memetakan beberapa mentalitas yang dapat membuat orang sukses dan menjadi pemenang. Kira-kira ada 12, tapi satu yang saya tertarik, boleh ditampilkan. Kalau saya tidak salah, saya sediakan PowerPoint-nya. Ada satu mentalitas itu di sebelah kanan bawah yang dia sebut sebagai compound interest, kanan bawah, ya. Maaf kalau kurang jelas. Compound interest, yaitu bunga
berbunga. Bunga berbunga, mentalitas bunga berbunga. Dia katakan orang yang sukses itu mentalitasnya adalah bunga berbunga. Dan bunga berbunga adalah seperti yang Yesus katakan. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Ya, pokoknya ya kalau ya katakanlah saudara ada deposito misalnya, kalau bunga, saudara tidak ambil bunganya tapi bunganya dicemplungin lagi, pokoknya tambah besar, betul? Pokoknya tambah besar, tahun depan bunganya juga tambah besar. Bunganya dicemplungin lagi, pokoknya tambah besar lagi, bunganya tambah besar lagi, pokoknya tambah besar lagi, dan jadilah satu siklus positif feedback loop, ya, seperti salju yang menggelundung. Ya, itu makin besar, dan semakin dia besar, gelundungannya akan besar, bunganya tambah besar, ya, dan pokoknya juga tambah besar, ya, mentalitas bunga berbunga. Dan Michael Simmons mengatakan orang yang punya mentalitas ini, dia tidak akan sembarang pilih industri, sembarang pilih bisnis, tidak akan sembarang pilih aktivitas, dia akan prioritaskan aktivitas hidupnya sesuai dengan produktivitas, apa yang betul-betul menghasilkan. Dia tidak akan lakukan hal-hal yang tidak penting. Ya, itu kenapa kalau kita bertumbuh kita harus mati, kita harus prioritas ulang hidup kita, dan jangan lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan jangan lakukan hal-hal yang tidak produktif, yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Itu kenapa orang yang tidak bertumbuh akan lakukan hal yang aneh-aneh. Orang yang tidak bertumbuh akan menyerang orang lain. Orang yang tidak bertumbuh gak ada kerjaan. Sehingga kerjaannya adalah lakukan hal-hal yang tidak penting. Dia akan gosipin orang lain, dia akan fitnah orang lain, dia akan serang orang lain. Negara yang tidak bertumbuh ekonominya, tapi militernya kuat, itu bahaya. Dia akan caplok negara lain. Karena pertumbuhannya dari mencaplok negara lain atau dari perang. Ya, itu kenapa orang yang menolak untuk bertumbuh, Yesus katakan, malas dan jahat. Ya, sehingga saudaraku, untuk bertumbuh ini, kita harus terus diperbaharui setiap hari. Dan untuk diperbaharui setiap hari bukan satu hal yang mudah. Itu kenapa saudara? Pertumbuhan bukan hal yang mudah. Karena pertumbuhan mengharuskan ada versi dirimu yang baru. Dan versi dirimu yang baru ini butuh kematian. Karena kalau mau bertumbuh kita harus sadar kita tidak sempurna. Kita harus mau terima input, kita harus mau terima kritik. Dan itu tidak gampang kadang, itu tidak mudah. Dan kita harus menerima fakta bahwa saya salah, saya cacat. Itu tidak gampang. Itu kenapa benih gandum itu harus jatuh di tanah lalu mati. Saya berdoa, saudara dan saya diperbaharui seperti Yesus. Selalu mati dan bangkit. Saya berdoa 2023 ada versi baru diri saudara dan saya yang lebih dimuliakan lagi. Karena setiap saat kita harus diubahkan. Dan saya percaya orang yang selalu mau bertobat dan pertumbuhan itu butuh kerendahan hati. Betul saudara? Dan tapi orang yang bisa fleksibel seperti ini, orang yang bisa mati dan bangkit lagi terus diperbaharui, saya percaya orang seperti ini gak ada lawannya. Saya gak ada lawan. Gak ada matinya. Saudara, dalam tantangan apapun, situasi apapun, kalau kita mau dan rela untuk saya harus mati dan bangkit kembali. Dan untuk mati itu tidak mudah dan itu menyakitkan. Itu apa? Menyakitkan. Ya, adalah lebih gampang, lebih mudah untuk pertahankan status quo. Karena kalau saudara pertahankan status quo, kau menolak pertumbuhan. Seperti yang Alkitab katakan. Inilah adalah hamba yang malas dan jahat. Ya, pertahankan status quo yang ada, menolak untuk berubah, menolak untuk adaptasi, maka saudaraku yang ada adalah kebinasaan. Dan kalau tidak ada pertumbuhan, maka tidak akan ada masa depan. Mari kita percaya, saudaraku, saudara dan saya memiliki andil untuk memberkati bangsa negara kita. Dan nasib bangsa negara kita ada di pundak setiap saudara dan saya.
setiap kita kasih nilai tambah, kalau kita berubah, bertobat setiap hari. Kalau saudara jujur saja, saya percaya jujur saja sudah nilai tambah luar biasa. Sudah membantu luar biasa pemerintah, amin. So jujur, ya saudara hidup benar di hadapan Tuhan, itu luar biasa nilai tambahnya. Lalu saudara berinovasi, engkau berkreasi, engkau produktif, kau jadi anggota masyarakat yang jadi berkat, kau bayar pajak, saya percaya itu sudah lebih dari cukup. Dan jangan pernah remehkan andil yang sekecil itu. Karena nasib bangsa ditentukan oleh semua kita. Kalau semua kita bertobat, maka saya percaya saudara, dan pertobatan itu harus setiap hari. Saya percaya Indonesia diberkati Tuhan. Dan semua saudara dan saya punya andil. Engkau punya sesuatu untuk ditawarkan, untuk berkati bangsa kita, untuk berkati dunia ini. Karena dalam setiap saudara dan saya ada Kristus yang ada di dalam kita. Dan kita harus mewujudkan yang diurapi ini, Kristus yang ada di dalam kita ini. Kita jawab pertanyaan tersebut. Apakah hukum kelimpahan itu adil? Saya mau katakan, sangat adil. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Dan barang siapa yang tidak mempunyai apa yang adanya akan diambil daripadanya. Itu adil. Karena itu akan beri kehidupan. Itu akan ada pertumbuhan. Dan kalau kita benar-benar sayang dengan orang yang membutuhkan. Kalau kita benar-benar mau tolong orang miskin. Jangan kasih dia ikan. Seperti ungkapan itu katakan. Kasih dia apa? Kail. Ya, kasih kail akan lebih banyak membantu. Dan sejarah membuktikan saudara. Yang mengentaskan kemiskinan drastis besar-besaran adalah dunia bisnis. Di mana dalam pasar bebas, orang diberi kebebasan untuk berkarya, berusaha, dan dalam kondisi yang seperti itu kita harus akui distribusi jadi tidak rata, sebaran jadi tidak rata, kita harus akui, tapi jangan iri. Justru saudara, marilah kita jadi yang the best, jadi yang terbaik. Dan kau mampu diurapi Tuhan, jadi yang terbaik. Barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Barang siapa yang tidak mempunyai kepadanya, apa yang ada pada diambil daripadanya, saya jawab itu adil. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita mau terima tubuh dan darah Yesus dan kita mau percaya minyak anggur tidak dirusakkan. Dan kita mau imani saudaraku bahwa kelimpahan ini adalah bagi kita bukan supaya kita habiskan semua berkat Tuhan sendiri. Tapi kita mau jadi garam, mau jadi terang, kita mau tolong orang yang membutuhkan. Dan kalau kita mau tolong betul-betul orang yang membutuhkan, jangan anti dengan konsep atau prinsip atau hukum kelimpahan ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita imani bahwa berkat kita dalam Tuhan melimpah. Sekalipun aku dalam lembah gelap. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi kita katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku
tak gentar, ku tak gentar, sebab kau di sebab sisi. kau di sisiku. Dengan semua angkat tanganmu katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Aku Kau percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Dan barang siapa yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya diambil daripadanya. Saudaraku yang terkasih, jangan kita tolak hukum ini. Walaupun mungkin kedengarannya tidak adil. Tapi hikmat Tuhan lebih dari hikmat manusia. Terima hukum ini dan biarlah hukum ini bukan menjadi lawan kita, tapi berada di pihak kita. Karena kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat. Karena untuk bertumbuh tidak mudah, tidak gampang. Untuk bertumbuh kita harus mati. Tapi hari ini jika saudara percaya, kau adalah generasi minyak anggur yang di akhir zaman ini tidak dirusakkan. Di mana yang lain akan layu, tapi engkau akan terus berbuah. Dan kau percaya hukum kelimpahan ini ada di pihakmu. Jika itu imanmu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Di masa paceklik, di masa resesi, aku terus berbuah, aku terus produktif, aku terus menghasilkan. Dan aku percaya, urapan Tuhan, urapan kelimpahan, berkat kelimpahan ada padaku. Sebab aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Aku bersedia untuk bertobat, mati seperti Yesus, dan bangkit seperti Yesus. Diperbaharui senantiasa untuk bertumbuh, untuk jadi garam, untuk jadi terang. Dan aku imani, aku tetap naik dan tidak turun. Aku tetap naik dan tidak turun. Karena aku percaya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi angkat tanganmu. Aku percaya berkat-Mu atasku. Berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan kemurahan
ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji Kau dengan segenap hatiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya sungguh berkat-Mu atas hidup kami melimpah Tuhan. Kebajikan, kemurahan ada buat setiap kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas cinta-Mu, atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu, atas keselamatan yang daripada-Mu, atas pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga kami ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pada hari ini kembali kami boleh diberi kesempatan sama Tuhan. Kami boleh angkat nyanyian kami, pujian kami dengan ucapan syukur di dalam Engkau. Kami boleh kembali diajar, kembali diteguhkan, kembali dikuatkan oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami ucapkan berkat senantiasa Tuhan bagi hamba-Mu yang terkasih, yang telah melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan. Urapi berkati hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Diberkati Tuhan bersama dengan keluarga dalam cinta kasih berkat perlindungan Tuhan. Diberkati Tuhan bersama dengan tim dalam pelayanan, dimanapun berada melangkah melayani. Di dalam pelayanan hamba-Mu disertai oleh tanda kuasa dan mujizat yang daripada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, sebentar lagi mempersiapkan hati kami untuk terima yang terbaik. Masuk dalam sakramen perjamuan kudus, menyatu dengan karya keselamatan tubuh dan darah-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Sebelum Tuhan kami bersyukur, kami diberi kesempatan sama Tuhan untuk kami boleh bawa korban syukur persembahan kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang layakan, agar setiap rupiah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Boleh kembali silakan duduk setiap sidang jemaat Tuhan di sore hari ini. Sebelum kotak persembahan dijalankan, terlebih dahulu kami akan membacakan beberapa informasi pengumuman bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Yang pertama, pengumuman pertama kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan muda Bonerges di tempat ini. Setiap jiwa-jiwa muda di tempat ini, Bonerges Youth kembali mengadakan Winter Camp yang bertemakan Destiny yang akan diadakan pada tanggal 6 sampai 8 Juli 2023 bertempat di Taman Bukit Palem Resort Bogor. Dan pendaftaran dapat dilakukan dengan dua cara saudara. Yang pertama melalui online di www.tiberias.org/wintercamp 2023. Dan juga dapat mengunjungi booth pendaftaran yang juga disediakan di cabang Gereja Tiberias Balai Sarbini saudara. Saudara dapat mengunjungi booth pendaftaran yang disediakan di lobi Balai Sarbini dan juga dapat menanyakan informasi lebih lagi terkait Winter Camp melalui para asyir, para pengerja di tempat ini. Juga diadakan 2 semalaman bertempat di Tiberias Central Park hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 yang ibadah pertamanya dimulai jam 10 malam sampai dengan jam 5 pagi. Dan 2 pagi juga akan diadakan di Tiberias Boston Cibubur hari Sabtu jam 6 pagi yang minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Jeffrey Dolfwane. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ibadah tanggal minggu sudah bisa melihat jadwalnya lengkap. Ibadah dari tanggal 14 Maret sampai dengan 18 Maret 2023. Dapat dilihat jadwalnya di website Gereja Tiberias Indonesia. Juga informasi pengumuman yang terakhir melalui Holy Land Tour Tiberias kembali yang akan diadakan di bulan periode Juli 2023. Untuk informasi lebih lengkap dan pendaftaran sudah dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0813 89083949. Demikian informasi kami sampaikan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu.
bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Kami ucapkan terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara di sore hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, bagikan iman percaya di hadapan Tuhan. Sambut sakramen perjamuan kudus. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama jemaat Tuhan. Dengan segenap hati, iman di hadapan Tuhan. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, sempurnakan hidup kami. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidupmu, nyawamu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutub, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus.
Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran penglihatan sempurna. Kami tolak katarak kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna, pernafasan, paru-paru, imunitas, antibodi, syaraf, peredaran darah, pencernaan sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru dengan tubuh darah Yesus. Berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Yesus. Puji nama Tuhan, kembali setiap sidang jemaat Tuhan di sore hari ini. Setiap kalian telah menerima menyatu dengan sakramen perjamuan kudus. Sejenak ambil waktu kembali di hadapan Tuhan, naikkan ucapan syukur, naikkan doa, pergumulan di hadapan Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dia beri tubuhnya, dia curahkan darahnya bagi setiap kita. Menyucikan, menyembuhkan, melayakan setiap kita. Dengan iman kepada Tuhan, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara nanti yang membutuhkan doa lebih lagi atau konseling, saya mau informasi bahwa setiap ibadah di tempat ini jam 2 siang di lobi itu ada ruang untuk konseling, untuk pelepasan. Jadi Bapak Ibu yang butuh doa lebih lagi jangan malu-malu ya, datang ke lobi tersebut dan minta didoakan. Kita punya tim yang terlatih, yang penuh kuasa, dan saya baru dapat kabar dari tim pendoa dan tim konseling di Gading Nias tadi pagi, saudara, ya ada satu jemaat yang menderita 6 komplikasi, salah satunya cuci darah dan 5 komplikasi lainnya. Mujizat Tuhan terjadi, dia sembuh dari semua 6-nya. Ya, jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu yang butuh konseling, Bapak Ibu yang butuh doa, nanti ke ruang konseling di lobi tersebut ada satu ruang, tanya sama pekerja di bawah, nanti di mana ruang konseling untuk
didoakan ekstra. Mari kita satukan iman kita saudara, kita mau berdoa untuk minyak urapan ini. Apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Mari kita angkat bersama minyak urapan, katakan bersama saya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas dahi, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya minyak anggur tidak dirusakkan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini kami bawa segala pergumulan anak-anak-Mu, dan inilah doa iman percaya kami. Doa kami hari ini ya Tuhan, besar kuasanya. Sebab kalau Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati yang kami kasihi, gembala sidang kami, pendeta dan Nati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat, memimpin pekerjaan-Mu yang besar, hamba-hamba-Mu di gereja Tiberias hari ini yang melayani seluruh Tiberias. Tuhan berkati dan urapi, terutama di tempat ini. Kami serahkan Bro Glenn, Tuhan urapi Bro Rudolf, juga Bro Catur, Bro Dwi yang memimpin dalam imam pemusik dan rekan-rekan imam pemusik, adik-adik choir. Tuhan berkati, urapi, apapun yang mereka kerjakan diberkati. Asher kolektan, juga guru-guru sekolah minggu, juga media, juga bahkan security ya Tuhan. Kami doa lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Kami datang dengan berkat Tuhan, kami akan pulang bawa berkat Tuhan untuk minggu yang indah ini. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai veyish merecha. Yair Adonai panav elecha vechun necha. Yisa Adonai panav elecha veyashem necha. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
pada siang hari telah selesai. Tuhan Yesus berkati baik terus dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom Tiberias.